Halo pecinta asmara dua dunia Indosiar. Jumpa lagi di channel Mega Series YT. Kita akan bahas lagi asmara dua dunia episode selanjutnya. Di episode sebelumnya, Nico dan Sylvie memutuskan pergi mencari Aurel. Aurel terpaksa kabur dari rumah Nico untuk mewujudkan keinginannya menjadi vampir demi keselamatan calon bayi yang dikandung Aurel. Aurel dengan tertatih dan dengan menahan rasa sakit dan kehujanan menuju ke rumah Ryan. Aurel berharap agar Ryan mau membantunya agar bisa menjadi vampir setelah Nico dan Sylvie menolak keinginan Aurel. Sayangnya saat itu Kirana dan Nathan juga sedang bersama Ryan. Kirana mendatangi Ryan ingin beritahu Ryan jika ada kelompok pemburu vampir yang ingin menghabisi mereka. Namun Ryan tidak percaya kepada ucapan Kirana. Ryan merasa Kirana mengarang untuk mendapatkan perhatian Ryan. Namun Ryan tidak ingin dipaksa untuk percaya begitu saja kepada Kirana, kecuali Ryan bertemu langsung dengan kelompok pemburu vampir itu. Tiba-tiba Aurel mendatangi Ryan. Aurel pun lantas memohon kepada Ryan agar Ryan menggigit tangannya supaya Aurel bisa menjadi vampir demi keselamatan calon bayi yang dikandung Aurel. Namun Ryan menolak keinginan Aurel karena Ryan tidak tertarik lagi dengan Aurel. Tidak ada untungnya bagi Ryan menghisap darah Aurel. Yang terjadi malah hubungan Ryan dan Nico akan semakin buruk. Melihat peluang itu, Kirana pun lantas menyodorkan dirinya untuk menggigit Aurel. Ryan sempat menghentikan Kirana, hingga akhirnya Nico menelpon Ryan. Ryan pun memberitahu Nico jika Aurel berada di rumahnya. Tiba-tiba Nathan memukul Ryan hingga Ryan pun jatuh lemah tak berdaya. Begitu juga yang terjadi kepada Ervan. Ervan pun dilempar oleh Kirana saat Ervan melawan Kirana. Kirana ingin menggigit tangan Aurel sekaligus menghabisi Aurel dan calon bayinya. Aurel merasa Kirana licik. Aurel awalnya tidak bisa melawan Kirana, namun berkat kekuatan Nico bisa terhubung dengan Aurel. Nico pun jadi tahu apa yang dirasakan Aurel. Hingga akhirnya tiba-tiba Aurel menjadi kuat dan bisa mengalahkan Kirana. Kirana sadar jika itu ulah Nico. Kirana pun heran ilmu apa yang digunakan Nico sehingga bisa terhubung dengan Aurel. Nathan pun tiba-tiba memukul Aurel hingga Aurel jatuh pingsan. Melihat Aurel yang tidak berdaya membuat Kirana punya kesempatan untuk menghabisi Aurel. Rencana Kirana pun gagal ketika tiba-tiba bayi yang dikandung Aurel mengeluarkan suara. Calon bayi itu berkata, "Jangan sakiti bundaku." Hingga akhirnya Nico pun datang menolong Aurel. Melihat Nico yang datang, Kirana dan Nathan pun kabur secepatnya. Sementara itu Sylvie kesal karena tiba-tiba mobilnya tidak bisa dihidupkan. Tiba-tiba kelompok pembasmi vampir berjubah hitam menyerang Sylvie. Sylvie berusaha melawan kelompok itu, namun sayangnya kekuatan Sylvie tidak bisa mengalahkan mereka. Bunda Larasati sempat melarang Reno untuk membantu Sylvie, karena Bunda takut jika itu berbahaya bagi Reno. Dan di episode selanjutnya, nampaknya Reno akan membantu Sylvie. Reno tidak ingin hal buruk terjadi kepada seorang yang disayangi itu. Meski Bunda Larasati telah melarang Reno. Kemarahan Reno yang telah memuncak membuat Reno pun akhirnya berubah menjadi buto ijo. Nampaknya di episode selanjutnya, Reno berhasil mengalahkan pemburu vampir itu. Namun di sisi lain, Sylvie yang baru saja diselamatkan Reno jadi tahu rahasia Reno. Sylvie akhirnya tahu jika Reno adalah titisan buto ijo. Begitu juga dengan Bunda Larasati. Bunda Larasati kaget dan tidak menyangka jika Reno benar-benar berubah menjadi buto ijo.
Lantas apa yang akan terjadi antara hubungan Reno dan Sylvie ya teman-teman? Apakah Sylvie masih bisa menerima Reno saat tahu jika Reno adalah titisan Buto Ijo? Sementara itu nampaknya Reno tidak bisa lagi berubah menjadi manusia, karena sebelumnya leluhur Buto Ijo telah mengutuk Reno agar berubah menjadi Buto Ijo selamanya. Lalu apa yang akan dilakukan oleh Bunda Larasati untuk bisa mengubah Reno kembali lagi menjadi manusia ya? Bikin kita penasaran ya teman-teman.